Apa yang terjadi ketika salah satu predator paling mematikan di alam liar berhadapan dengan lawan yang sama sekali ia remehkan? Seekor ular laut berbisa melilit elang laut di udara. Namun gigitan mematikannya nyaris tak berarti karena perlindungan tubuh sang burung. Seekor honey badger tetap melanjutkan makanannya seolah bisa kobra bukan ancaman. Seekor belalang sembah kecil menangkap lalu memangsa ular hidup-hidup. Dan dalam kejadian yang sulit dipercaya, seekor katak pohon hijau menelan salah satu ular paling berbisa di dunia. Selama jutaan tahun, ular dikenal sebagai predator puncak yang menakutkan. Namun, sehebat apapun senjata evolusi yang mereka miliki, ular bukan makhluk yang tak terkalahkan. Inilah momen-momen ketika ular memilih lawan yang salah. 15. Elang laut versus ular laut. Seekor elang laut perut putih melayang tinggi di atas samudra, mengawasi permukaan air dengan penglihatan yang jauh lebih tajam daripada manusia. Dari ketinggian, ia melihat seekor ular laut berbisa bergerak dekat permukaan. Dalam sekejap, elang itu menukik dengan presisi, melipat sayapnya sebelum membukanya kembali tepat sebelum menyambar. Cakar kuatnya langsung mencengkeram ular itu sebelum sempat melarikan diri. Ular tersebut tidak menyerah begitu saja. Ia melilit kaki sang elang dan mencoba menggigit dengan bisa mematikan. Namun elang tetap tenang. Kakinya dilindungi lapisan tebal menyerupai sisik, sementara bulu-bulu rapatnya mengurangi kemungkinan bisa mencapai aliran darah. Bahkan jika gigitan berhasil mengenai tubuhnya, efeknya seringkali tidak cukup kuat. Dengan keunggulan di udara, elang terus mengendalikan pertempuran sampai ular melemah. Setelah mangsanya tak berdaya, ia membawanya kembali ke sarang. Di sana, asam lambung yang kuat menetralkan bisa ular, mengubah predator berbahaya itu menjadi makanan bagi anak-anaknya, sekaligus meningkatkan mereka untuk bertahan hidup. 16. Ular versus honey badger. Jauh di savana Afrika, hidup seekor hewan yang memiliki ketahanan luar biasa terhadap bisa ular, honey badger. Hewan ini terkenal karena keberaniannya, tetapi keunggulan sebenarnya berada jauh lebih dalam, yaitu pada adaptasi molekuler yang memungkinkannya memburu dan memakan beberapa ular paling berbahaya di dunia. Pada kebanyakan hewan, neurotoksin ular dapat menempel dengan mudah pada reseptor tubuh dan mengganggu fungsi vital. Namun pada honey badger, reseptor tersebut memiliki muatan listrik berbeda, sehingga racun tidak dapat menempel secara efektif. Ibarat dua magnet dengan kutub yang sama, keduanya saling menolak. Karena kemampuan ini, honey badger mampu bertahan dari gigitan kobra, mamba, dan ular mematikan lainnya. Bahkan ketika racun mulai bereaksi, hewan ini mungkin hanya kehilangan kesadaran sebentar, lalu bangun kembali dan melanjutkan makannya. Ular bahkan menjadi bagian penting dari menu mereka, menjadikan honey badger salah satu pemburu ular paling efektif. Kulitnya yang tebal dan longgar juga memberi perlindungan tambahan, membuat taring ular sulit menembus terlalu dalam. Kalaupun bisa berhasil masuk, ketahanan molekulernya mengurangi dampak racun tersebut. Adaptasi ini lahir dari perlombaan evolusi panjang antara pemangsa dan mangsa. 17. Ayam versus king cobra. Ketika anak-anaknya terancam, bahkan hewan yang terlihat biasa saja bisa berubah menjadi pelindung tanpa rasa takut. Salah satu contohnya adalah pertemuan antara seekor ayam biasa dan seekor king cobra. King cobra adalah ular berbisa terpanjang di dunia, mampu menyuntikkan neurotoksin yang cukup kuat untuk membunuh hewan besar. Sebagai pemburu terampil, ular ini tampaknya menemukan sasaran mudah ketika mendekati sarang berisi anak-anak ayam. Namun induk ayam langsung bereaksi. Bukannya kabur, ia justru berdiri di antara kobra dan anak-anaknya. Ia mengembangkan bulu agar terlihat lebih besar, lalu menunjukkan perilaku agresif yang mengacaukan fokus sang predator. Induk ayam itu menjalankan strategi yang teratur. Ia mengarahkan anak-anaknya menjauh ke tempat aman, sambil melancarkan patukan tepat ke arah kepala dan leher kobra. Setiap kali ular mencoba menyerang, sang induk menghadangnya, mencegah kobra menjangkau anak-anaknya yang rentan. Meski memiliki ukuran besar dan bisa mematikan, kobra kesulitan menguasai keadaan. Ia tidak bisa menyerang anak-anak ayam tanpa gangguan, dan ia juga tak mampu menaklukkan induk ayam yang terus bergerak cepat dan sulit ditebak. Setelah beberapa menit gagal, kobra akhirnya mundur. Dengan kegigihan dan taktik yang tepat, induk ayam berhasil menyelamatkan seluruh anaknya. 12. Induk burung versus ular. Dalam kejadian ini, anak-anak burung kuntul kerbau berada di sarang mereka, berkicau pelan sementara induknya terbang bolak-balik untuk mencari makanan dan mengawasi keadaan. Setiap kali sang induk kembali,
Anak-anak burung itu menjulurkan leher, membuka paruh, dan bergerak penuh semangat menunggu makanan. Namun suasana tenang itu perlahan berubah. Ketegangan mulai terasa, seolah ada ancaman yang semakin dekat. Tak lama kemudian, seekor ular kecil namun agresif muncul dan bergerak cepat menuju sarang. Tanpa ragu, ular itu mulai menyerang anak-anak burung, menggigit dan mengganggu mereka. Pada saat paling genting, sang induk kembali. Perilakunya langsung berubah. Ia menjadi sangat defensif dan sepenuhnya fokus melindungi anak-anaknya. Ia menghadapi ular itu secara langsung dan memaksanya menghentikan serangan. Menyadari bahwa ia tak akan menang melawan induk yang begitu bertekad, ular tersebut akhirnya mundur dan meninggalkan sarang. Adegan ini memperlihatkan betapa cepatnya ketenangan di alam liar berubah menjadi bahaya, dan betapa kuatnya reaksi hewan induk ketika anak-anak mereka terancam. Induk kelinci versus ular. Sebuah pertemuan luar biasa memperlihatkan bagaimana seekor induk kelinci mempertahankan anak-anaknya dari seekor ular hitam. Ketika ular itu melilit beberapa bayi kelinci dan mengira telah menemukan mangsa muda, ia sama sekali tidak memperkirakan reaksi sang induk. Begitu mengetahui serangan itu, induk kelinci langsung menerjang dengan agresi luar biasa. Kaki belakangnya yang kuat, yang biasanya digunakan untuk berlari, berubah menjadi senjata. Ia melancarkan tendangan cepat, bahkan gerakan memutar yang akrobatik, hingga membuat ular kebingungan dan kehilangan keseimbangan. Alih-alih menaklukkan mangsa yang tak berdaya, ular itu justru terpaksa bertahan. Sang induk bukan hanya membebaskan anak-anaknya, tetapi juga terus mengejar ular tersebut, mengusirnya jauh-jauh dan memberi pesan jelas bahwa jika ular itu kembali, ia akan menghadapi serangan yang sama. Keberhasilan kelinci ini bukan hanya karena kemampuan fisiknya, tetapi juga karena perubahan perilaku yang dipicu oleh naluri melindungi keturunan. Hewan yang biasanya dianggap lemah berubah menjadi penyerang yang sangat efektif. 10. Kelabang versus ular. Sekarang, mari masuk ke pertemuan yang begitu aneh hingga terdengar seperti cerita fiksi ilmiah. Kelabang raksasa adalah predator berlapis pelindo, memiliki capit berbisa, dan gaya berburu yang sangat agresif. Ketika seekor ular bertemu makhluk seperti ini, ia mungkin mengira telah menemukan makanan mudah. Namun keadaan segera berbalik. Bukannya menjadi mangsa, kelabang justru mengambil alih pertarungan. Kelabang raksasa adalah makhluk kuat dan agresif yang bisa menyerang ular untuk memperluas sumber makanannya dan memuaskan rasa laparnya. Karena itu, pertemuan ini berubah menjadi pertarungan berbahaya, di mana kedua pihak mencoba menaklukkan satu sama lain dengan bisa dan kekuatan. Dalam kasus seperti ini, pertarungan melibatkan gigitan berulang dari kedua sisi, menciptakan pemandangan menegangkan tentang perjuangan hidup di alam liar. Saat kelabang menyerang ular, ia sering menargetkan kepala atau leher menggunakan gigitan berbisa untuk segera melemahkan lawannya. Pertemuan seperti ini menunjukkan hal penting dalam hubungan pemangsa dan mangsa. Ukuran dan reputasi tidak selalu menentukan hasil akhir. Kadang, makhluk yang paling tak terduga justru memiliki senjata dan keberanian untuk membalikan keadaan sepenuhnya. 9. Landak mini versus ular. Landak mini mungkin kecil dan tubuhnya dipenuhi duri, tetapi bagi ular berbisa, hewan ini adalah lawan yang sangat merepotkan. Duri-durinya yang tajam membuatnya sulit digigit atau ditelan, memberi perlindungan fisik yang kuat. Namun pertahanan terhebatnya justru tidak terlihat. Landak mini memiliki tingkat ketahanan tinggi terhadap berbagai jenis bisa, termasuk neurotoksin ular, sehingga mampu bertahan dari dosis yang bisa mematikan hewan lebih besar. Mereka juga tahan terhadap zat berbahaya lain, termasuk jenis racun tertentu. Ini menunjukkan bahwa tubuh mereka mampu menghadapi berbagai ancaman kimia. Kemampuan tersebut membuat mereka sangat terlindungi di lingkungan yang dipenuhi hewan berbisa. Ketika seekor ular bertemu landak mini, ia menghadapi tantangan serius. Duri-durinya membuat serangan menjadi berisiko. Dan bahkan jika gigitan berhasil mengenai tubuhnya, efek racun seringkali kecil. Karena itu, banyak ular memilih menghindari landak mini karena sadar bahwa hewan ini bukan mangsa mudah. Ketahanan tersebut berkembang selama jutaan tahun melalui seleksi alam. Hidup berdampingan dengan spesies berbisa membuat landak mini yang mampu bertahan memiliki peluang lebih besar untuk meneruskan keturunannya. Hingga akhirnya hewan yang sangat teradaptasi untuk menghadapi saat-saat yang bercedera di alam. 8. Tupai versus ular. Dalam situasi berbahaya yang melibatkan hewan liar, campur tangan tidak selalu aman atau membantu.
Tindakan terburu-buru kadang justru memperburuk keadaan bagi hewan maupun manusia. Adegan ini memperlihatkan pertarungan tidak biasa antara seekor tupai dan seekor ular. Pada awalnya, suasana tampak sunyi namun tegang. Keduanya tidak langsung bergerak. Ular tetap diam, sementara tupai duduk di dekatnya, terlihat tenang dan penasaran seperti biasanya, seolah tidak ada hal aneh yang sedang terjadi. Namun, ketika ular perlahan mulai mendekat, keadaan berubah cepat. Tupai menjadi jauh lebih waspada dan aktif. Meski ular terlihat cepat, tupai yang terkejut bisa bereaksi dengan kecepatan luar biasa, melesat bolak-balik dalam gerakan pendek yang sulit ditebak. Dengan pergerakan cepat dan serangan singkat, tupai menunjukkan bahwa ia bukan mangsa yang mudah ditangkap. Pada akhirnya, ular menyerah dan pergi. Sementara tupai berhasil selamat. 7. Kawanan anjing vs kobra. Contoh ini memperlihatkan bagaimana kerjasama dapat mengalahkan predator paling berbahaya sekalipun. Ketika seekor king cobra berhadapan dengan 5 anjing peliharaan yang bergerak bersama, bisa mematikan dan ukuran tubuhnya tidak lagi cukup untuk menjamin kemenangan. King cobra adalah ular yang sangat cerdas dengan perilaku bertahan yang kuat. Neurotoksinnya bisa membunuh hewan besar dengan cepat dan jangkauan tubuhnya memberi keuntungan besar dalam pertarungan 1 lawan 1. Melawan seekor anjing saja, kobra kemungkinan besar berada di posisi unggul. Namun kelompok anjing itu tidak menyerang secara sembarangan. Mereka menggunakan perilaku terkoordinasi. Satu anjing tetap berada di depan untuk menarik perhatian kobra dan memaksanya bertahan, sementara anjing lain bergerak ke sisi dan belakang. Gerakan terus-menerus ini membuat ular tidak mampu fokus pada satu target. Kobra kesulitan merespons. Setiap kali ia mencoba menyerang, tubuhnya terbuka terhadap serangan dari arah lain. Kemampuannya memberikan satu gigitan kuat dan tepat tidak cukup untuk menghadapi beberapa lawan yang bergerak serempak. Setelah beberapa menit, kobra mulai kelelahan, dan kerjasama anjing-anjing itu membuatnya kewalahan. Racism menunjukkan bahwa individu paling kuat dapat kalah ketika menghadapi iklim teman terkoordinasi. 6. Katak pohon hijau versus ular inland Taipan. Salah satu pembalikan paling mengejutkan di alam lebat inland Taipan, yang sering dianggap sebagai ular paling berbisa di dunia, dikalahkan oleh lawan yang tidak terduga, seekor katak pohon hijau. Inland Taipan memiliki bisa yang sangat kuat, mampu menyebabkan kelumpuhan cepat dan kematian. Ular ini juga sangat teradaptasi untuk berburu dengan serangan cepat dan akurat. Dalam kebanyakan pertemuan, ia akan dengan mudah mengalahkan hewan lain. Namun dalam kasus ini, Taipan tersebut masih muda, sehingga lebih rentan. Katak pohon hijau adalah predator oportunis yang akan mencoba memangsa apapun yang mampu mereka taklukkan. Meski kecil, mereka dapat bertindak cepat dan menelan hewan yang ukurannya lebih besar dari perkiraan. Dalam pertemuan ini, katak tersebut menangkap ular muda itu saat lengah dan mencengkeramnya sebelum ular bisa bereaksi dengan baik. Karena ular tidak mampu melakukan gigitan pertahanan yang tepat, pisanya yang sangat kuat sama sekali tidak berperan. Katak itu kemudian menelan ular tersebut, mengubah predator berbahaya menjadi santapan. Contoh ini membuktikan bahwa di alam liar, waktu dan situasi kadang lebih menentukan daripada kekuatan semata. Bahkan hewan yang sangat berbisa bisa menjadi rentan ketika masih muda atau tidak siap, mematikan menjadi sia jika tidak sempat digunakan. 5. Belalang sembah vs ular. Ketika belalang sembah berhadapan dengan ular, kita melihat benturan dua strategi bertahan hidup yang sangat berbeda. Belalang sembah mengandalkan ketepatan dan kesabaran, sementara ular mengandalkan kekuatan dan bisa. Belalang sembah adalah predator serangga yang sangat terampil. Mereka memiliki refleks cepat, penglihatan tajam dari beberapa mata, dan kaki depan berduri yang dapat menutup secepat perangkap. Begitu belalang sembah menetapkan target, mangsanya akan sulit lolos. Dalam satu pertemuan yang terekam, seekor ular memasuki area berburu belalang sembah dan langsung dicengkeram. Belalang itu menahan tubuh ular lalu mulai memakannya saat ular masih hidup, menunjukkan kemampuannya menaklukkan mangsa yang lebih besar melalui kecepatan dan kendali. Kepalanya yang dapat berputar dan bidang pandang luas membantunya melacak gerakan dengan akurat, sementara kaki depannya menahan mangsa dengan kuat. Semua fitur ini menjadikannya pemburu yang sangat efisien. Kejadian ini menantang pandangan umum bahwa ular selalu menjadi predator dominan. Bagi belalang sembah, yang terpenting bukanlah rasa takut, melainkan peluang. Ular itu diperlakukan bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai makanan.
Pertemuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan di alam bergantung pada adaptasi yang efektif. Ketepatan, waktu, Joseph Case Vision Hanjaus, Vertemergor Yikes. 4. Elang ekor merah versus ular Derrick. Sekarang, mari lihat pertemuan yang bahkan lebih mengejutkan di gurun Amerika. Seekor elang ekor merah melihat ular Derrick di Diamondback, predator yang ditakuti karena memiliki bisa hemotoksik yang dapat merusak jaringan, serta organ pendeteksi panas yang mampu mengenali perubahan suhu sangat kecil. Namun meski ular itu memiliki banyak keunggulan, sang elang menggunakan strategi yang sangat efektif. Elang mendekati ular yang sedang melingkar, lalu merentangkan sayapnya lebar-lebar, menciptakan target bergerak yang berubah-ubah dan membingungkan. Ular Derrick digerakkan oleh naluri, menyerang gerakan itu. Tetapi yang terkena hanya bulu. Dalam momen singkat saat ular menarik kembali tubuhnya, elang langsung bertindak. Dengan waktu yang tepat, ia mencengkeram bagian belakang kepala ular menggunakan cakarnya yang kuat, melumpuhkan kemampuan ular untuk menyerang lagi. Kemenangan tidak ditentukan oleh kekuatan atau bisa semata, tetapi oleh strategi. Dengan memanfaatkan refleks ular, elang mengubah senjata terbesar lawannya menjadi kelemahan, membuktikan bahwa taktik yang tepat dapat mengalahkan kekuatan mentah. 3. Macan tutul versus python. Pertarungan antara macan tutul dan python menunjukkan bahwa hasil pertemuan dua predator besar tidak selalu bisa ditebak. Macan tutul adalah pemburu yang sangat adaptif, memiliki penglihatan malam luar biasa dan kemampuan memangsa yang kuat. Keunggulan ini membuatnya unggul atas banyak hewan. Ketika seekor macan tutul bertemu python yang muncul dari air pada siang hari, situasi tampaknya menguntungkan si kucing besar. Python, yang mengandalkan ukuran tubuh dan kekuatan lilitannya, maju menghadapi macan tutul. Ular seperti ini dapat menghancurkan dan membuat mangsa besar kehabisan napas, terutama saat berada di air. Namun pertemuan ini terjadi di daratan, tempat macan tutul memiliki keuntungan. Macan tutul bereaksi cepat, mencengkeram python dan berusaha menariknya menjauh dari tepi air. Dengan begitu, ia memindahkan pertarungan ke lingkungan yang lebih menguntungkan bagi kecepatan dan kelincahannya. Sebagai respons, python berhasil melepaskan diri dan bergerak kembali ke arah air. Menyadari bahwa daratan bukan tempat yang menguntungkan baginya, python memilih mundur daripada melanjutkan pertarungan. Pertemuan ini memperlihatkan bahwa predator kuat sekalipun tetap bergantung pada strategi dan lingkungan. Dalam alam liar, bertahan hidup seringkali ditentukan oleh kemampuan memilih kapan harus bertarung dan kapan harus pergi. Tikus versus ular. Salah satu pembalikan paling mencolok di alam menunjukkan bagaimana naluri sebagai induk mampu mengalahkan bahaya besar. Di Napoli, Italia, sebuah adegan terekam ketika seekor ular, yang diduga merupakan racer tidak berbisa, telah menangkap bayi tikus dan bersiap menelannya. Keadaan berubah ketika induk tikus tiba-tiba muncul dan menyerang dengan agresi luar biasa. Meski tubuhnya kecil, ia menggigit dan mencakar predator yang jauh lebih besar, menolak untuk mundur. Ular berusaha kabur membawa mangsanya, tetapi sang induk terus mengejar dan menyerang, memaksanya menjatuhkan bayi tikus beberapa kali. Setiap kali ular mencoba menguasai kembali situasi, induk tikus langsung merespons dan terus memberi tekanan. Akhirnya, ular menyerah pada perburuan itu dan mundur. Sang induk kemudian membawa bayinya ke tempat aman, mengakhiri ancaman tersebut. Kejadian ini kan bahwa ukuran dan kekuatan tidak selalu menjadi penentu, karena kegigihan dan kelincahan dapat mengubah keseimbangan pertarungan. 1. Biawak versus ular Derrick. Biawak termasuk predator alami ular yang sangat efektif, karena telah mengembangkan berbagai sifat yang memungkinkan mereka memburu bahkan spesies berpisah. Spesies besar seperti Parentia memiliki pertahanan fisik kuat yang membuat ular sulit melukainya. Dalam satu pertemuan, seekor biawak dengan cepat menaklukkan ular Derrick dengan mencengkeram kepalanya menggunakan rahang yang kuat. Pertarungan berakhir cepat karena ular tidak mampu merespons dengan efektif. Meskipun bisa ular Derrick berbahaya bagi banyak hewan, dalam kasus ini dampaknya sangat kecil. Biawak memiliki beberapa adaptasi penting yang mendukung keunggulan ini. Kulit mereka mengandung osteoderm, struktur tulang kecil yang bertindak seperti pelindung alami, sehingga taring ular sulit menembus tubuhnya. Banyak spesies juga menunjukkan tingkat ketahanan tertentu terhadap bisa akibat tekanan evolusi jangka panjang. Selain itu, mereka dilengkapi rahang kuat, cakar tajam, dan ekor berotot yang dapat digunakan saat bertarung.
Sebagai predator oportunis, biawak memakan berbagai jenis mangsa, termasuk reptil lain seperti ular. Pertemuan seperti ini menunjukkan bagaimana ukuran kekuatan dan pelindung alami dapat mengalahkan bisa serta kecepatan. Versag Nord Atemendes Fishery Nizet Spomel.